Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan sebuah kabar gembira dari salah satu pasien dengan inisial DM dari Lombok Barat ya Bu ya, Lombok Barat ya. Perjuangan Ibu ini menggapai kesembuhan melalui terapi Al-Quran. Bisa diceritakan apa keluhan sebelumnya Bu dan apa saja yang dilalui pengobatan-pengobatannya seperti itu, oke? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu pasien dengan vonis kanker payudara, selama ini telah menjalani proses kemo selama 6 kali, sebanyak 6 kali, 1 kali proses operasi rekonstruksi atau pengangkatan, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi sebanyak 30 kali. Walaupun dengan banyak rangkaian pengobatan terapi yang telah saya jalankan, tapi masih ada yang saya rasakan dalam tubuh saya itu seperti sakit yang berkelanjutan, sakit dari sini malah menjalar ke tempat yang lain, kemudian serangkaian setiap 3 bulan sekali juga saya harus melakukan check up, tapi selama hampir 2 tahun ini saya rasakan masih tidak nyaman dan masih merasa sakit atau merasa cepat lelah, ngos-ngosan, kemudian gelisah, kemudian ada ketegangan otot yang saya rasakan yang sampai saya harus ke fisioterapi berkali-kali, pindah dari rumah sakit yang satu fisioterapi masih merasakan sakit, pindah lagi ke rumah sakit yang lain yang menurut kita lebih bagus gitu, tapi masih saja tetap saya rasakan. Kemudian alhamdulillah mungkin dengan izin Allah saya menyambung silaturahmi dengan salah satu teman ketika saya melaksanakan terapi radioterapi di RSUP. Kemudian kami bertukar cerita lah dengan teman ini. Beliau menceritakan awal mulanya beliau juga pertama divonis metastase ke tulang, kemudian ke paru, kemudian ke otak. Dan setelah beliau teman ini bercerita melaksanakan terapi di rehab hati dengan terapi Al-Quran, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau itu merasa lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan cerita teman itu, akhirnya saya mencoba untuk terapi di rehab hati. Alhamdulillah dengan terapi Al-Quran, dengan menerima dakwah terapi Al-Quran dan tazkiyatun nafs, kita mencoba untuk mendetoks hati kita lah gitu. Karena memang benar sebagai perempuan yang lebih banyak memendam rasa, sebagai perempuan ini akhirnya emosi-emosi yang terpendam, luka-luka batin itu harus kita memang keluarkan. Alhamdulillah setelah terapi saya merasa jauh lebih baik, jauh lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas, jauh bersemangat dalam melaksanakan ibadah, dan merasa lebih sehat dari sebelumnya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya merasakan jauh lebih sehat untuk sekarang ini. Terima kasih dalam hati. Berapa kali diterapi Bu? 4 kali. 4 kali ya. Terapi kedua dan ketiga itu reaksinya luar biasa gitu. Oh, luar biasa sekali. Dan terapi yang keempat alhamdulillah lebih tenang ya. Dan Ibu masih sedang menjalani terapi Al-Baqarah ya? Iya, terapi Al-Baqarah. Nah, alhamdulillah. Dan Ibu sekarang sudah lebih lebih aktif, sudah kesana kemari, sudah lebih leluasa pakai kendaraan gitu Bu ya? Alhamdulillah, merasa lebih lincah dari sebelumnya. Alhamdulillah ya. Mungkin untuk saran untuk kita sebagai hamba Allah ya, ketika sakit tobat dulu baru obat mungkin. Gitu. Oke, ya betul sekali. Kira-kira apa pesan Ibu untuk kaum muslim atau muslimah yang mendapatkan ujian seperti Ibu? Pesan saya pertama, kita hadapi musibah ini jangan dengan kacamata perasaan, tapi dari kacamata iman. Bahwa dengan musibah sakit ini Allah membersihkan, menggugurkan dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah tahu bahwa kita itu pasti bisa melaluinya, karena seperti janji Allah, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi intinya jangan patah semangat, tetap perbaiki diri, tetap perbaiki hati, berusaha lebih dekat kepada Allah. Itu intinya, jadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, jadikan Allah sebagai pegangan kita, dan berprasangka baiklah kepada Allah, karena seperti Allah bilang, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi ketika kita berprasangka baik sama Allah, insya Allah Allah juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita dikasih misalnya penyakit, mungkin akan susah sembuh, tapi Allah akan memberikan kita kekuatan bahwa kita akan bisa melewatinya. Dan intinya, jadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh, terutama untuk hati, karena kita perempuan lebih banyak memakai perasaan. Jadi semuanya harus dikembalikan lagi ke kacamata iman kita. Lebih banyak lagi belajar ilmu agama, ilmu din yang sangat berguna untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin demikian Ustaz. Kira-kira berapa persen yang Ibu rasakan nih? Dari 100% Ibu merasakan berapa persen yang Ibu rasakan kesembuhan yang Ibu rasakan? Mungkin ya apa ya? Yang saya rasakan Ustaz ya 85%, 90% lah.
55 sampai 90% ya. Yang menurut Alhamdulillah. saya Ustaz, Nggih, nggih. mudah-mudahan dengan izin Allah bisa 100%. Amin amin insyaallah. Insyaallah koy. Insyaallah. Oke, barakallahu fikum. Itulah testimoni dari ya Ibu malam hari ini. Semoga kabar ini menjadi kabar gembira buat kaum muslimah lainnya di belahan bumi ini dan mendapatkan juga keberkahan dari Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin.